Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai inilah bagian tubuh wanita jika kalian sentuh dia akan menyerah. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi jika kalian tuh ya seorang pria, kalian ngerasa gitu ya di hubungan kalian dengan istri kalian itu kurang harmonis gitu. Pokoknya keintimannya itu nggak intim gitu beb. Jadi ibaratnya istri kalian itu kurang puas gitu dengan perlakuan kalian. Nah, jadi biasanya itu ada penyebabnya beb. Apakah kalian itu ngerasa bahwa selama ini kalian suami itu udah maksimal gitu saat kalian keintiman kalian itu, apakah kalian udah step by stepnya itu udah kalian lalui gitu ya. Nah, ngerasa nggak? Nah, terkadang ada para suami itu ya keintimannya itu bermasalah gitu beb ya. Nah, padahal dia sendiri yang ngulah gitu ya. Gimana nggak ngulah? Bagian-bagian sensitif bininya kagak disentuh gitu ya. Bawaannya itu pengen nyosor, pengen cepet gitu ya, pengen muncrat. Bahaya nggak gitu juga kali ya beb ya. Jadi ada 4 titik seorang wanita kalau kalian sentuh itu akan membuat dia gimana gitu ya beb. Jadi kalian para pria kudu tahu 4 titik ini agar pasangan kalian itu bisa menjadi puas gitu. Kan tujuannya puas kan beb ya. Nah, jadi harus pandai lakinya. Nah, yang pertama itu ada di bagian paha dalam. Nah, coba ngaku deh, kalian para suami pasti jarang menjamah bagian paha dalam istri. Nah, menurut survei kebanyakan suami itu jarang menjamah bagian ini beb. Nah, kenapa gitu ya? Nah, pantasan aja ya laki bininya itu nggak puas gitu ya. Cara bermain lakinya itu entah gimana-mana gitu ya. Yang ini kagak pernah dijamah, padahal di sini termasuk titik yang paling sensitif gitu ya. Jadi bagian paha dalam ini termasuk yang tidak boleh kalian lewatkan. Jadi wajib dijamah ya. Jadi sentuhlah bagian paha dalam ini untuk bisa membuat sang istri itu mendapatkan kenikmatan. Jadi setelah kalian bermain di bagian paha dalam itu kan banyak cara gitu beb. Bisa dulu kalian lakukan dengan tangan kalian sentuh gitu ya, kalian elus gitu. Nah, setelah dengan tangan bisa kalian lakukan dengan bibir kalian, terus dengan lidah ya, bermain di situ. Ingat jangan terburu-buru ya, nikmati suasananya. Nah, lalu di nomor 2 adalah bagian telinga. Nah, di bagian telinga ini ternyata juga banyak para suami tidak menyentuh bagian ini gitu ya. Karena bagian ini adalah termasuk bagian sensitif teramat dahsyat ternyata. Jadi sentuhan, ciuman, gigitan kecil yang kalian berikan di bagian telinga itu bisa menjadi suatu pemanasan sebelum kalian bercocok tanam. Jadi istri itu dibangkitkan dulu gairahnya beb. Nah, lalu di nomor 3 adalah bagian leher. Nah, jadi setelah kalian itu ya dari atas nih, dari kening kalian cium bini kalian, pipi, terus bawa ke bibir gitu ya. Nah, dari bibir nih langsung aja ke bawah ke bagian leher, dilanjut ya beb. Nah, itu bisa memanaskan suasana gitu ya. Bini tuh makin gimana gitu ya, makin hot deh pokoknya. Nah, lalu yang nomor berikutnya adalah bagian pusar. Jadi ternyata banyak para bini itu suka jika bagian pusarnya itu disentuh gitu ya.
Jadi bermainlah di bagian pusar ini selama mungkin gitu Beb. Bisa pakai ini, pakai bibir, pakai lidah ya Beb ya. Nah jadi buat para suami ini, kalau main itu jangan buru-buru, jangan kepengen cepet-cepet gitu ya, jangan kepengen cepet muncrat gitu ya. Bini itu mah perlu agak lama foreplaynya gitu ya. Jadi kalau bisa titik-titik di bagian tubuh bini itu harus dijamah gitu ya, jangan diloncatin ya. Maksudnya diloncatin tuh gini, mungkin kalian sentuh nih bagian bibir, dicium, dikis gitu ya. Nah setelah bagian bibir kan langsung ke bagian lubang inti. Jadi nggak kayak gitu ya Beb ya. Jadi titik-titiknya itu harus benar step-stepnya gitu ya, jangan diloncatin ya. Jadi bini itu kalau diloncatin kayak gitu foreplaynya, jadi kurang menikmati suasana itu Beb ya, kurang ngena gitu ya. Jadi kalau bisa semakin lama kalian foreplay itu semakin bagus tentunya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.